Ada alam rahasia kekacauan di surga kedua dan 3 alam rahasia Hongmeng. Faktanya, ini ada di permukaan. Ada lebih dari 3 alam rahasia Hongmeng. Alam rahasia Pulau Wuya tidak diketahui dunia. 36 kekuatan besar di dunia rahasia ini harus mengetahuinya, tetapi Raja Ibel $1 besar, Tuan Pulau Wuya, dan pemilik pulau lainnya semuanya adalah makhluk yang sangat kuat, dan 36 kekuatan besar tidak berani memperjuangkannya. Mereka bertiga mengambil altar teleportasi dan berteleportasi ke sana. Pulau Wuya agak jauh dari Pulau Tianmo. Luli merasa butuh waktu lama untuk berteleportasi sebelum dia muncul di kastil. Jenderal Liu, ada beberapa prajurit di kastil dengan aura yang kuat, seorang lelaki tua mengenal Komandan Liu dan berdiri untuk menyapa. Pemimpin Liu memberi hormat dan berkata halo, Penatua He, saya telah diperintahkan untuk membawa 2 orang ke alam rahasia Hongmeng. Ini adalah tanda dari Raja Ibel $1 agung. Liu Tong mengeluarkan token hitam. Luli melihatnya sekilas dan menemukan bahwa tanda pada token itu sangat aneh. Dia merasa seolah jiwanya tersedot ke dalamnya dalam sekejap. Setelah Penatua He mengambil token itu dan memastikannya, dia melambaikan tangannya dan berkata Komandan Li, bawa mereka ke dunia rahasia dan jelaskan kepada mereka. Seorang komandan parubaya datang, Komandan Liu dan Luli berkata, ikuti saya dan ingat apa yang saya katakan. Luli dan wanita berjubah hijau itu mengangguk sedikit. Luli berbalik dan hendak pergi ketika Jenderal Liu tiba-tiba mengirim pesan Luli, ketika berlatih di wilayah rahasia Hongmeng, kamu harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama adalah memahami jejak-jejak langit dan bumi yang tertinggal di dalam, dan yang kedua adalah memahami jejak-jejak langit dan bumi yang tertinggal di dalam. Yang kedua adalah mencari cara untuk menyerap Hongmeng Qi yang ada di dalamnya. Terutama Hongmeng Qi, jika Anda bisa menyerap sebagian darinya, itu akan sangat membantu untuk budidayamu di masa depan. Luli terdiam, mengingat kata-kata Komandan Liu, berbalik, mengangguk sedikit, dan mengikuti Komandan Li keluar. Wanita berjubah hijau berdiri berdampingan dengan Luli, dia berbalik untuk melihat Komandan Liu, dan dengan rasa ingin tahu mengirim pesan untuk bertanya Luli, apa yang diam-diam Komandan Liu katakan padamu. Ada bekas ejekan di sudut mulut Luli, dan dia berkata melalui suara aku tidak akan memberitahumu, tapi jika kamu ingin tahu, beri aku 100 sumber emas ilahi. Memotong, wanita berjubah hijau tidak bisa menahan cibiran, dan berkata melalui suara apakah menurutmu aku idiot? Aku tahu segalanya tentang wilayah rahasia Hongmeng, mengapa aku perlu bertanya padamu? Hei, Luli tersenyum tipis dan mengabaikan wanita itu. Setelah berjalan keluar kastil, Komandan Li memimpin mereka berdua ke kastil lain. Di depan altar teleportasi, dia menjelaskan kalian berdua, ingat, kalian hanya bisa masuk untuk 1 kali, bulan, dan kamu tidak diperbolehkan tinggal di dalam. Jika kamu menggunakan kekerasan untuk menghancurkan apapun di dalam, kamu akan dibasmi. Setelah masuk, kamu akan duduk bersila dan berlatih pencerahan, tahu. Luli dan wanita berjubah hijau membungkukkan tangan memberi hormat, dan Komandan Li memimpin mereka berdua ke dalam barisan teleportasi. Cahaya putih menyala, dan mereka bertiga tiba di dunia bawah tanah yang aneh. Itu adalah gua besar dengan danau lava di kejauhan. Asap hitam membubung di banyak tempat. Suhu di sini sangat tinggi sehingga bahkan Luli tidak bisa menanggungnya. Ikut denganku. Komandan Li melayang dan terbang menuju danau lava, diikuti oleh Luli dan wanita berjubah hijau. Setelah tiba di danau magma, Komandan Li menunjuk ke bawah dan berkata saat Anda bergegas ke bawah magma, Anda akan dipindahkan ke alam rahasia Hongmeng. Wanita berjubah hijau itu sepertinya pernah ke sini sebelumnya, dan tidak ada kejutan sama sekali. Luli sedikit terkejut dan kemudian lega. Tempat ajaib itu pasti berada di tempat yang aneh. Hei, wanita berjubah hijau memimpin dan bergegas menuju magma, menghilang dalam sekejap. Luli menangkupkan tangannya ke arah Komandan Li dan bergegas ke bawah magma. Ketika dia memasuki magma, dia merasa sangat panas, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Namun sesaat kemudian, kekuatan besar menyelimuti dirinya, dan dia merasa dunia seperti berputar dan tubuhnya tersedot ke dalam lubang hitam. Bas! Dia tidak tahu berapa lama sebelum Luli merasakan kakinya menyentuh tanah, dia tidak membuka matanya dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia merasakan lingkungan sekitar dan menggunakan pikiran spiritualnya untuk menyapu dan menjelajahi situasi tersebut. Dia memindainya dengan pikirannya dan menemukan bahwa ruang di mana dia berada sangat kecil, hanya radius sekitar 1000 mil, tidak ada apapun di dalamnya, tidak ada gunung, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada binatang, dan tidak ada makhluk hidup kecuali altar teleportasi dan 2 orang. Ini lebih seperti berada di dalam telur di sini. Ruang ini berbentuk bola oval, dipenuhi kabut ungu samar di mana-mana.
Ada seorang lelaki tua duduk bersila di tengah ruangan ini. Lelaki tua itu berjanggut putih menjuntai ke tanah, dan nafas hidupnya sudah sangat tua. Dia tampak seperti tipe orang yang umur hidupnya akan segera berakhir. Keluar, orang tua ini sangat kuat, Luli merasa bahwa dia setidaknya adalah dewa tiga kesengsaraan. Setelah Luli masuk, lelaki tua itu bahkan tidak membuka matanya, seperti orang yang sedang tidur, mengabaikan Luli sama sekali. Wanita berjubah hijau sudah duduk bersila di tanah berlatih, dan tidak peduli jika Luli masuk. Luli membuka matanya, melihat sekilas, dan dengan cepat duduk bersila di tanah. Ia menghela nafas dan merasakan seluruh tubuhnya rileks dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aura cuaca di sini beberapa kali lebih kaya dibandingkan di puncak Tianyun Peak. Kecepatan berlatih di sini harus secepat kilat. Luli tidak terburu-buru berlatih. Budidaya kekuatan ilahi bukanlah kuncinya, meski energi spiritual langit dan bumi kaya di sini. Kecepatan budidaya di puncak-puncak Tianyun tidak jauh lebih lambat, hanya membutuhkan waktu lebih lama. Komandan Liu baru saja mengirimkan pesan kepada Luli. Ada dua hal yang perlu diperhatikan saat berlatih di sini. Yang pertama adalah memahami jejak langit dan bumi yang ada di dalamnya, dan yang kedua adalah menyerap energi Hongmeng. Apakah asap ungu ini adalah energi Hongmeng? Luli mengulurkan tangannya dan melambai. Asap ungu tampak sangat istimewa, membuat seluruh ruangan terasa kabur. Jadi, apakah tempat ini bernama alam rahasia Hongmeng? Cobalah latih kekuatan sucimu dulu. Luli mengalami kesurupan, menjalankan keterampilannya untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan pada saat yang sama, pikiran spiritualnya mulai merasakan situasi di sekitarnya. Ini sangat cepat. Segera setelah teknik ini diaktifkan, kekuatan suci dalam tubuh melonjak seperti mata air. Latihan di sini jauh lebih cepat daripada di Green Moon Peak, setidaknya ratusan kali lebih cepat. Setelah hanya berlatih setengah jam, Luli berhenti. Dia tidak datang ke sini untuk melatih kekuatan ilahi. Dia baru saja merasakan dan menemukan bahwa asap ungu di sekitarnya tidak mengalami fluktuasi atau perubahan apapun selama latihan. Dia yakin bahwa asap ungu adalah Ki Hongmeng. Bagaimana kita bisa menyerap energi Hongmeng? Hati Luli berdebar-debar, dan Komandan Liu secara khusus menjelaskannya. Selain itu, nama alam rahasia Hongmeng memiliki kata Hongmeng. Jelas sekali bahwa Hongmeng Ki sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi budidaya para pejuang. Luli mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi Hongmeng Ki di sekitarnya tidak dapat tersedot sama sekali dan terus melayang di sekitar Luli. Luli merenung sejenak, dan kekuatan suci mulai beredar di tubuhnya, mengalir dengan cepat ke seluruh tubuhnya dan bekerja sesuai dengan hukum khusus. Jika orang luar dapat melihat meridiannya, mereka akan merasakan tubuh Luli telah berubah menjadi pusaran air saat ini. Tidak mungkin. 5 jam kemudian, Luli berhenti tak berdaya. Dia mencoba 7 atau 8 metode, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Ki Hongmeng seperti dewi yang dingin, tidak tergerak tidak peduli bagaimana Luli menggodanya, mengambang dengan tenang di ruang ini. Luli tidak marah, jika Hongmeng Ki bisa diserap dengan santai, Komandan Liu tidak akan menjelaskannya secara spesifik. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk terlebih dahulu memahami jejak langit dan bumi di alam rahasia Hongmeng. Jangan masuk dan tidak mendapatkan apa-apa. Dengan baik, Luli memasuki alam mimpi. Alih-alih mendeteksi pikiran spiritualnya, dia menggunakan hatinya untuk merasakan situasi di sekitarnya. Dia menemukan bahwa dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi berbeda. Perasaan yang sangat aneh muncul di benaknya, dia merasa bahwa dia tidak berada di dunia saat ini, tetapi lebih seperti berada di dalam panci peleburan. Ruang ini seperti tungku yang aneh, dan dia bisa merasakan garis magis di banyak tempat. Garis-garis ini agak mirip dengan susunan sihir, tetapi masing-masing tampaknya mengandung kebenaran tertinggi dan menunjukkan aturan langit dan bumi, seperti rantai keteraturan, seperti kerangka binatang raksasa. Aneh ini ruang didukung. Perasaan ini sangat misterius, dengan rasa yang tak terlukiskan. Bukan karena jiwa Luli langsung tersentuh, dia hanya tidak merasakannya. Seperti seorang anak kecil yang melihat orang kuat menari dengan pedang, dia tidak dapat memahami apapun, namun dia dapat merasakan misteri ilmu pedang. Langit dan bumi adalah tungku. Melemahkan jejak jalan besar. Sebuah pemikiran terlintas di benak Luli. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru mencari kesempatan untuk memahami sesuatu di jejak jalan ini. Pikiran pertamanya adalah mengukir jejak jalan ini dan mengingatnya di bagian terdalam dari jiwanya. Dia tidak tahu apa gunanya jejak jalan ini, dia hanya tahu bahwa itu pasti harta karun. Selama bisa dicatat, manfaatnya akan tiada habisnya untuk latihan di masa depan. Yah, paksakan untuk ditulis. Luli menjadi bersemangat di dalam hatinya.
Dia bisa menggunakan ruang aneh ini sebagai diagram formasi dan semua jejak jalan sebagai pola formasi. Selama dia mencatat diagram formasi ini, dia akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidupnya. Dia melupakan segalanya dan mulai mengingatnya dalam pikirannya. Sepotong kertas kosong muncul di benaknya, dan dia mencoba mencari cara untuk mengukir jejak jalan di selembar kertas putih itu, sehingga dia bisa mengingatnya selamanya. Ketika pikiran Luli terdiam dan dia berhenti memperhatikan situasi di luar, dia tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya menjadi kosong. Semua gambaran yang dia rasakan barusan menghilang, dan pola serta tata letak jejak jalan menghilang dari pikirannya. Bagaimana situasinya? Mata Luli tiba-tiba terbuka, situasi aneh seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling beberapa kali, dan kembali berkonsentrasi untuk merasakan situasi di sekitarnya. Kali ini dia bisa merasakan jejak langit dan bumi lagi, dan itu sangat jelas. Hanya, ketika dia menarik kembali pikirannya dan ingin mengukir jejak jalan ini, pikirannya menjadi kosong lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, ia memutuskan satu hal, jejak langit dan bumi ini hanya dapat dipahami di sini, dan para pejuang dapat memahami sesuatu di dalamnya, yang merupakan sumber peluang dan berkah bagi para pejuang. Begitu Anda pergi dari sini, sang pejuang tidak akan memiliki ingatan apapun tentang jejak jalan besar di benaknya. Ini adalah hal yang sangat jahat, tapi itu benar-benar terjadi. Luli merasa sedikit cemas, sayang sekali peta harta karun yang bagus tidak dapat direkam. Dia hanya bisa tinggal di sini selama sebulan, apa yang bisa dia peroleh dalam sebulan? Benar, Luli tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memiliki pesona, Sueling Air. Dia dan Sueling Air memiliki hubungan spiritual. Keduanya telah mempelajari diagram lingkaran sihir bersama sebelumnya, dan mereka dapat saling mengkonfirmasi dan mengirimkan informasi satu sama lain. Apakah mungkin sekarang saat dia merekam gambar ini, dan kemudian meminta Sueling Air untuk mengukirnya, dan kemudian memberikan diagram lingkaran kepadanya? Cobalah. Luli mengirim pesan kepada Sueling Air, memberitahunya bahwa dia akan merasakannya nanti dan membiarkan Sueling Air mendapatkan aturan dan pembagian jejak dao besar langsung dari pikirannya, dan membiarkan Sueling Air menuliskan dan mencatatnya, diri. Bas! Sueling Air mengulurkan tentakelnya dan menusuk jiwa Luli. Luli duduk bersila untuk merasakan jejak jalan di luar. Ketika dia merasakannya, gambaran jejak jalan akan muncul di benaknya. Sueling Air dapat mendeteksinya dengan mudah, dan terserah pada Sueling Air apakah dia dapat merekam dan mengukirnya nanti. Seiring berjalannya waktu, Luli menjadi semakin gugup karena Sueling Air belum dipanggil. Jika ingatannya tidak bisa diukir, Sueling Air pasti sudah dipanggil sejak lama. 3 jam kemudian, Sueling Air belum juga dipanggil, jadi Luli menjadi semakin bersemangat. 4 jam berlalu lagi, dan suara Sueling Air akhirnya terdengar, "Guru, saya telah mengukir dan merekam semua gambar ini, dan saya dapat meneruskannya kepada Anda nanti." Bagus. Luli langsung gembira. Dia berhenti merasakan situasi di luar. Setelah sedikit menenangkan emosi batinnya, dia berkata, "Cepat kirimkan padaku dan aku akan merasakannya." Luli takut Sueling Air tidak akan mampu menuliskan pesona sebenarnya dari tanda Dao Agung. Jika yang tertulis adalah produk limbah, maka kebahagiaannya akan sia-sia. Tentakel Sueling Air bersinar terang, dan pesan dikirimkan satu demi satu. Luli menenangkan diri dan membereskannya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Sueling Air telah benar-benar mengukir jejak jalan itu. Ada total lebih dari 3.000 jejak, dan semua tata letak reguler terasa serupa, atau bahkan persis sama. Salah. Luli segera menemukan masalahnya. Dia dengan hati-hati merasakan diagram formasi, tetapi dia tidak merasakan satu pun gelombang emosi di dalam hatinya. Itu tidak memiliki bau yang aneh dan kuat, gambar ini memberinya perasaan seperti diagram lingkaran sihir biasa. Hanya meniru perjalanan, tapi tidak meniru pesona. Luli mengerutkan kening. Jika pesona sebenarnya tidak terukir dan isi sebenarnya dari jejak jalan tidak dapat diungkapkan, maka gambar ini tidak akan ada artinya, dan waktu sekarang terbuang percuma. Luli merenung sejenak dan kemudian mengirim pesan kepada Sueling Air, "Saya akan terus merasakan jejak jalan di luar. Bisakah Anda memeriksanya dengan cermat untuk melihat apakah tulisannya salah?" Luli memasuki alam mimpi dan terus merasakan situasi di luar. Jejak jalan secara otomatis muncul di benaknya, dan Sueling Air mulai mengkonfirmasi satu sama lain untuk melihat apakah ada perbedaan dengan gambar yang diukir. 2 jam kemudian, Sueling Air mengirim pesan, "Guru, benar, ini sepenuhnya terukir sesuai dengan gambaran di jiwa Anda, tanpa penyimpangan apapun." "Sepertinya aku terlalu memikirkannya." Luli mengangguk sedikit. Jejak jalan besar ini adalah kebenaran yang terkandung di langit dan bumi,
menafsirkan rahasia lingkaran sihir langit dan bumi. Jika dapat dengan mudah diukir, kekuatannya tidak akan sekuat itu. Setelah menghabiskan lebih dari sehari, Luli mendapatkan yang palsu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luli merasa sedikit khawatir, energi Hongmeng tidak dapat diserap, dan jejak langit dan bumi tidak dapat terekam. Dia hanya bermeditasi sebentar, dan dia tidak memiliki perasaan khusus, sepertinya sangat sulit untuk memahami sesuatu dari jejak jalan dalam waktu singkat. Dia membuka matanya dan melihat dunia kecil ini, melihat asap ungu yang melayang, dan tiba-tiba merasakan perasaan di dalam hatinya ini seperti tungku. Jika saya juga memiliki harta tungku, mungkin saya bisa menyerap energi Hongmeng. Tungku peleburan, tubuhku bisa menjadi tungku. Tubuh dan jiwa Luli tiba-tiba bergetar, dia teringat sesuatu, dia pernah mengukir lingkaran sihir ke dalam tubuhnya untuk menyerap guntur dan kilat. Dia sekarang memiliki susunan pengumpul guntur di tubuhnya, dia tidak takut dengan guntur dan kilat, dan juga dapat mengubah guntur dan kilat menjadi energi di dalam tubuhnya. Pada kasus ini, dia pasti bisa menemukan cara untuk mengukir jejak jalan besar ke dalam tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi tungku, dan kemudian menyerap semua energi Hongmeng ke dalam tubuhnya. Luli memiliki susunan pengumpul petir yang terukir di tubuhnya sebelumnya, setelah memiliki susunan ini, dia tidak lagi takut pada guntur dan kilat. Sebaliknya, dia sangat ingin menghadapi guntur dan kilat yang dahsyat, karena guntur dan kilat dapat dengan cepat membuat tubuhnya lebih kuat. Qi Hongmeng tampaknya sangat istimewa, Luli mencoba banyak metode tetapi tidak dapat menyerapnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin menyerap energi Hongmeng tanpa menggunakan metode khusus. Jika Luli dapat memadatkan jejak dao besar di tubuhnya, maka tubuhnya akan menjadi versi peniru dari alam rahasia Hongmeng, dan energi Hongmeng dapat dengan mudah diserap. Pola pembentukan lingkaran sihir sudah jadi dan dapat dipadatkan dengan menirunya. Namun, Luli dulu menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk memadatkan susunan pengumpul petir, tetapi sekarang tidak ada guntur dan kilat, bagaimana dia bisa memadatkannya tanpa kekuatan eksternal? Luli sedikit bingung. Dia tidak punya banyak waktu, dia hanya bisa datang selama sebulan, dan Pulau Ibel $1 hanya bisa mengirim 10 orang ke sini dalam setahun. Tidak peduli seberapa terkenalnya Peri Tianyun, dia pasti tidak akan bisa datang lagi tahun ini. Bahkan jika dia tidak mendapatkan apapun kali ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke sini lagi. 2 hari telah berlalu selama sebulan, di sisa waktu, dapatkah Luli mengukir jejak jalan besar ke dalam tubuhnya? Bisakah Anda menyerap energi Hongmeng setelah ditorehkan? Dia bahkan tidak yakin. Dengan kata lain, jika Luli ingin mencoba mengukir tanda jalan itu, dia akan membuat pertaruhan besar. Jika dia kalah dalam taruhan, dia akan menyia-nyiakan kesempatan bagus tersebut. Jika dia memenangkan taruhan, dia mungkin mendapatkan keuntungan yang besar. Luli tidak memiliki rasa percaya diri di dalam hatinya, ia merasa peluang keberhasilan dalam mengukir sangat rendah, kurang dari 30%. Pertama-tama, tidak ada guntur dan kilat di sini, jadi bagaimana lingkaran sihir bisa diukir tanpa kekuatan luar? Yang kedua adalah Sue Ling Er mencoba merekam jejak jalan tersebut, tetapi dia hanya dapat menuliskan bentuknya, tetapi tidak dapat menuliskan pesonanya. Luli takut meskipun prasasti itu berhasil, itu hanya akan menjadi bingkai kosong dan tidak akan mampu menyerap energi Hongmeng. Bertaruh atau tidak, Luli menjadi terjerat dan terdiam selama setengah jam sebelum akhirnya mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk bertaruh. Bahkan jika dia kalah, dia tidak akan mendapatkan apapun, tetapi dia tidak akan kehilangan apapun. Begitu dia berhasil, dia mungkin bisa mendapatkan manfaat tanpa akhir, yang akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Sekarang setelah dia memutuskan, Luli berhenti memikirkannya dan memasuki kondisi mimpi, sambil mengembangkan kekuatan sucinya, dia mulai menyimpulkan dan memikirkan tentang cara mengukir jejak jalan ke dalam tubuhnya. Pertama-tama, untuk membuat lingkaran sihir membutuhkan kekuatan luar. Dari mana kekuatan luar ini berasal? Tidak ada apapun di dunia rahasia Hongmeng ini, tidak mungkin memperoleh guntur dan kilat kecuali energi Hongmeng dapat diserap. Jika Luli bisa menyerap energi Hongmeng, dia pasti sudah mulai menyerapnya, dan dia tidak akan repot-repot mengukir jejak jalan besar itu. Oleh karena itu, hanya ada satu cara, yaitu dengan mengerahkan energi di 720 titik akupuntur, membiarkan susunan pengumpul petir diubah menjadi kekuatan guntur dan kilat, dan kemudian diukir di dalam tubuh. Luli tidak mencobanya dengan gegabah, melainkan mulai menghitung berulang kali dan memverifikasinya dengan cermat. Selain itu, dia mulai menyimpulkan di bagian tubuh mana dia harus mengukir tanda jalan tersebut. Anda harus tahu bahwa ada lebih dari 3.000 jejak jalan tersebut.
Benda ini tidak dapat berguna hanya dengan menuliskannya saja. Ini adalah proyek yang sangat rumit. Waktu berlalu hari demi hari, dan 8 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Wanita berjubah hijau yang sedang berlatih di dekat Luli membuka matanya, dia melirik ke arah Luli, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Sudah 10 hari sejak saya datang ke sini, dan saya belum melakukannya, tidak menyerap Hong Mengki. Sepertinya begitu. Tidak punya wawasan khusus. Hanya membuang-buang kesempatan untuk masuk. Setelah wanita berjubah hijau menghela nafas, dia terus memejamkan mata, dia tidak menyerap Hong Mengki. Hong Mengki di luar tubuhnya tidak berubah, dan tidak diketahui apakah dia memiliki wawasan di dalam. 10 hari berlalu lagi, dan wanita berjubah hijau itu bangun tepat waktu, dia melirik ke arah Luli lagi, matanya yang seperti musim gugur sepertinya bisa melihat ke dalam tubuh Luli. Kali ini ada sedikit keheranan di matanya, dan dia bergumam kaget apa yang dia lakukan. Dia tidak dapat menemukan cara untuk menyerap energi Hong Meng, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk memahami jejaknya dari jalan besar di sini. Tampaknya, dia mengubah tubuh. Mengukirnya di tubuh sesuatu yang aneh. Apakah dia akan mengubah dirinya menjadi monster? Wanita berjubah hijau tidak bisa mengerti lagi dan mengerutkan kening. Dia mengamati selama setengah jam dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luli. Dia menggelengkan kepalanya dan terus berlatih. Luli sudah mulai mengukir jejak jalan tersebut, dan dia telah berhasil mengukir lebih dari 700 jejak jalan tersebut. Setelah menghabiskan beberapa hari, ia berhasil membalikkan kekuatan guntur dan kilat di titik akupuntur. Selama ada kekuatan guntur dan kilat, sisanya akan sederhana. Dia bermeditasi pada lebih dari 3000 tanda jalan selama lebih dari 10 hari dan berhasil menyimpulkannya. Ada 206 tulang cepat di tubuh seseorang. Menghitung ada lebih dari 10 tanda jalan yang terukir di satu tulang, beberapa tulang besar memiliki bahkan mungkin ada puluhan prasasti. Untungnya, Luli telah mengukir lingkaran pengelompokan sebelumnya dan sangat berpengalaman, sehingga mudah untuk menuliskannya. Dia menganggap tanda jalan besar sebagai diagram lingkaran sihir, yaitu mengukir diagram lingkaran sihir di tubuhnya yang sama dengan tanda dao besar. Dalam 20 hari, dia hanya berhasil mengukir lebih dari 700 pola formasi, masih ada 10 hari lagi, kalau dia mempercepat, itu sudah cukup. Namun hanya Tuhan yang tahu apakah ini akan berhasil dan efektif. Tidak masalah, percepat. Luli menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di benaknya dan mengabdikan dirinya untuk mengukir. Kecepatannya semakin cepat. Semuanya direncanakan sesuai perhitungan awal. Dia hanya perlu menuliskannya langkah demi langkah. Sebelumnya, Luli harus menyimpulkan, memastikan, dan berpikir berulang kali, yang mana itu sangat lambat. Sekarang Luli tidak mempedulikan apapun dan mulai bergerak lebih cepat. Lebih dari 200 dapat diukir dalam satu hari. Pada hari ke-25, Luli telah berhasil mengukir 2000 jejak jalan tersebut. Menurut perhitungan, dia seharusnya bisa mengukirnya sepenuhnya pada hari ke-28 atau 29. Itu tergantung kehendak Tuhan. Hati Luli sekuat besi dan dia terus menulis dengan cepat. Selama periode waktu ini, dia bahkan tidak melatih kekuatan sucinya dan fokus padanya. Jika tidak ada efek setelah prasasti berhasil kali ini, perjalanannya akan sia-sia. Hari ke-29. Wanita berjubah hijau membuka matanya lagi. Dia tahu waktunya akan segera tiba, jadi dia mengakhiri latihannya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Luli. Luli belum selesai. Masih ada puluhan jejak jalan yang tersisa. Semua tulang di tubuhnya diukir dengan pola formasi yang padat. Untungnya, tidak terlihat di dalam tubuh. Jika di permukaan tubuh, dia akan menjadi monster dengan tato di sekujur tubuhnya. Setengah jam kemudian, Luli membuka matanya, wajahnya sangat lelah hingga dia hampir tertidur dan tertidur. Dia melihat wanita berjubah hijau menatapnya dengan mata terbelalak, tapi dia mengabaikannya. Setelah beristirahat sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Ayo mulai. Tubuh Luli dipenuhi dengan kekuatan suci, dia mengedarkan kekuatan sucinya ke semua jejak jalan besar, dan mengedarkannya dalam lingkaran, hasilnya akan segera diketahui jika dia berhasil. Bas! Sesaat kemudian, seberkas cahaya memancar dari tubuh Luli, dan terjadi sesuatu yang mengejutkan wanita berjubah hijau itu. Hong Mengki di sekitar Luli menghilang dari tubuhnya dalam sekejap, dan Hong Mengki dari segala arah juga melonjak dengan cepat, bergegas menuju tubuhnya dengan gila-gilaan. Orang tua yang menjaga alam rahasia Hong Meng tiba-tiba membuka matanya saat ini, dipenuhi cahaya dingin, dan dia merasakan sesuatu yang aneh di alam rahasia. Setelah dia melihat sekeliling, ekspresi keheranan muncul di wajah lamanya. Karena dalam sekejap, semua Hong Mengki di wilayah rahasia Hong Meng melonjak menuju Luli,
dan sebagian besar telah diserap oleh Luli. Dia ingin menghentikannya, tapi jelas sudah terlambat. Detik berikutnya, Hong Meng Qi di seluruh dunia rahasia Hong Meng hilang, dan semuanya terserap ke dalam tubuh Luli. Mulut kecil wanita berjubah hijau telah terbuka lebar hingga dia bisa menelan sebutir telur. Wanita berjubah hijau tiba-tiba teringat sebuah kalimat saat ini, jika Anda tidak berteriak, itu akan menjadi blockbuster. Luli tidak melakukan apapun dalam 29 hari sebelumnya. Tidak hanya dia gagal memahami jejak Dao besar, dia juga gagal menemukan cara untuk menyerap Qi Hong Meng. Dia bahkan gagal mengembangkan kekuatan sucinya di dalam hari-hari berikutnya. Pada hari terakhir, dia mengambil tindakan, dan tindakannya menggemparkan, menyerap semua energi Hong Meng di alam rahasia Hong Meng sekaligus. Wanita berjubah hijau pasti sudah berada di sini beberapa kali, dan dia memiliki pemahaman tentang situasi di alam rahasia Hong Meng. Setiap tahun, Pulau Tianmo, Pulau Wuya dan Pulau Xingmeng lainnya mengirim 10 orang ke sini. Ada banyak orang berbakat yang dapat menyerap energi Hong Meng, tetapi mereka menyerap sangat sedikit. Mampu menyerap 1/10 dianggap sangat sulit dipercaya, tetapi Luli mengisap semuanya dalam satu tarikan napas. Bukan berarti menyerap semua Hong Meng Qi akan berdampak pada alam rahasia Hong Meng, hingga 1 tahun, banyak Hong Meng Qi akan muncul lagi di sini. Hanya saja dalam beberapa bulan ke depan, para pendekar yang masuk mungkin belum banyak menyerap Hong Meng Qi. Karena itu, lelaki tua yang duduk di sini tidak marah, jika tidak, Luli akan terbasmi oleh telapak tangannya. Orang tua itu menatap Luli seolah sedang menatap monster. Dia telah berada di sini selama lebih dari 100.000 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat monster seperti Luli. Setelah menyerap begitu banyak Hong Meng Qi, Luli tidak mengalami gejolak emosi di permukaannya, dia tidak membuka matanya dan terus duduk bersila. Dia telah merasakan Hong Meng Qi memasuki tubuhnya, dan dia sekarang menstabilkan situasi di tubuhnya. Dia takut jika energi kuat ini masuk ke dalam tubuhnya tidak akan mampu menahan ledakan. Dia tidak bisa selalu menjalankan formasi, bukan? Jika dia berhenti mengoperasikan formasi, akankah Hong Meng Qi keluar dari tubuhnya? Ngomong-ngomong, pisahkan Hong Meng Qi ini menjadi 720 titik akupuntur. Luli memikirkan sebuah cara. Dia telah menyerap begitu banyak guntur dan kilat sebelumnya, semuanya diserap ke dalam titik akupuntur Yin. Jika dia bisa menyerap semua Qi Hong Meng ke dalam titik akupuntur Yin, kekuatan fisiknya pasti akan meningkat drastis. Dia mulai menarik Hong Meng Qi ke titik akupuntur Yin, tetapi yang mengejutkannya adalah dia tidak dapat memobilisasi Hong Meng Qi sama sekali. Hong Meng Qi tetap berada di persimpangan dada dan perutnya, mengembun menjadi bola, dan dia tidak melakukan apapun sama sekali, mempengaruhi. Coba hentikan pengoperasian Grid Dao Arai. Luli mengertakkan gigi dan menghentikan formasi. Jika Hong Meng Qi bocor dengan sendirinya, dia akan menerima nasibnya. Paling buruk, semuanya sia-sia, dia tidak bisa menjalankan formasi sepanjang waktu. Sejauh ini bagus. Setelah beberapa saat, Luli merasa lega, Hong Meng Qi berhenti bergerak dan mengakar di tubuhnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan menemukan bahwa Hong Meng Qi tidak bergerak, dan telah tertahan di dada dan perutnya. Selama itu ada di dalam tubuhnya, ada peluang untuk memperbaikinya secara perlahan. Luli membuka matanya dan menarik nafas panjang. Dia melihat wanita berjubah hijau melebarkan matanya dan menatapnya seperti monster. Dia menyeringai dan tidak menjelaskan apapun. Luli, bagaimana kamu melakukan itu? Wanita berjubah hijau itu mau tidak mau bertanya. Luli melirik lelaki tua yang duduk tidak jauh dari situ, dan melihat bahwa dia tidak berniat menyalahkannya, dia merasa lega dan menyeringai. Saya beruntung. Saya telah mempelajari kekuatan magis, tetapi kekuatan magis ini hanya dapat digunakan sekali. Memotong. Wanita berjubah hijau itu mencibir. Luli mengira dia idiot. Kekuatan magis bukanlah obat mujarab dan hanya bisa digunakan sekali. Karena ini adalah kekuatan magis, maka dapat digunakan tanpa batas. Tapi Luli tidak ingin mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bisa bertanya lagi. Dia merenung sejenak dan berkata, Luli, jangan ucapkan selamat tinggal, stabilkan dirimu dengan cepat, dan temukan cara untuk menyempurnakan Hong Meng Qi yang diserap. Jika kamu dapat menyempurnakan semuanya, tubuh fisikmu pasti akan meningkat berkali-kali lipat, dan Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi legenda. Tubuh dewa tertinggi di dunia. Tubuh ilahi tertinggi. Luli mengerutkan kening, mereka semua adalah dewa, bukankah mereka semua tubuh dewa? Apakah tubuh dewa tertinggi ini? Wanita berjubah hijau melihat keraguan Luli dan melambaikan tangannya. Jangan banyak bertanya, berlatih saja dulu. Masih ada 1 hari lagi, jangan sia-siakan. Bagus. Luli mengangguk sedikit dan mengasingkan diri. Dia pertama-tama memeriksa kondisi fisiknya.
Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia mencoba mempraktikkan kekuatan sucinya, tetapi tidak ada efeknya. Saat dia mulai mengembangkan kekuatan sucinya, dia memikirkan tentang Hong Meng Qi di tubuhnya dalam keheningan, dengan hati-hati menjelajahi dan mencoba menemukan cara untuk menyempurnakannya. Namun, dia tidak memahami Hong Meng Qi, dia mencoba beberapa metode, tetapi Hong Meng Qi tidak bergerak sama sekali. Waktunya akan segera tiba, dan Luli tidak terlalu banyak berpikir, dia akan segera kembali. Anda bisa bertanya pada Peri Tianyun sangat kuat, mungkinkah ada cara untuk memurnikan energi Hong Meng? Waktunya habis, keluar. Ketika saatnya tiba, lelaki tua yang menjaga di sana berbicara. Luli dan wanita berjubah hijau bangkit dan berjalan menuju altar teleportasi. Pria tua itu membuka altar dan keduanya menghilang ke alam rahasia. Berdengung. Keduanya muncul di luar dalam sekejap. Komandan Li telah lama menunggu di sini. Matanya langsung tertuju pada Luli, matanya dipenuhi kilau. Dengan baik, Luli sedikit terkejut, apakah Komandan Li tahu tentang apa yang terjadi di dunia rahasia Hong Meng? Apakah itu disebarkan melalui metode rahasia khusus oleh lelaki tua yang bertanggung jawab? Kalian berdua ikut denganku. Komandan Li tersenyum tipis dan memimpin mereka berdua keluar, tapi kali ini mereka tidak pergi menuju kastil ketika mereka datang. Sebaliknya, dia berjalan ke kastil lain. Tidak ada Komandan Liu dari Gunung Tianyun di kastil tersebut. Sebaliknya, seorang wanita muda dan cantik duduk di sana. Tuan Lu, Nona Yi, ini Nona Qi Chen, cucu dari pemilik pulau kami. Tidak ingin memukul orang yang tersenyum, Luli dan wanita berjubah hijau sama-sama mengangkat tangan dan memberi hormat. Luli tidak mengetahui tentang wanita berjubah hijau sampai sekarang. Terakhir kali Luli menanyakan namanya, Nona Yi mengatakan namanya adalah peri kecil. Tuan Lu, Nona Yi. Qi Chen tersenyum sedikit, yang membuat Luli terpesona. Dia berdiri, membungkuk dan memberi hormat, dan berkata langsung pada intinya saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya sangat mengagumi keduanya dan berharap kalian berdua akan bergabung dengan Pulau Wuya dan keluarga Qi kita. Kita dapat memberi mereka posisi penatua dan menikmati standar sumber daya dan perlakuan tertinggi, seperti alam rahasia Hong Meng, di mana mereka dapat masuk setahun sekali. Dengan baik, Luli dan Nona Yi saling berpandangan. Tidak ada kejutan di mata Nona Yi, tapi Luli sangat terkejut. Tidakkah menyangka Pulau Wuya akan memburu seseorang secara langsung dan memberinya perlakuan setinggi itu? Sepertinya itu karena aku menyerap energi Hong Meng. Luli tiba-tiba mengerti, melihat Pulau Wuya mampu menyerap energi Hong Meng, dia merasa bisa mengolahnya dengan penuh semangat. Membiarkan cucu dari pemilik pulau keluar, niat perekrutan ini terlalu jelas, orang yang ingin direkrut Pulau Wuya adalah dia, dan Nona Yi hanya ikut-ikutan. Su telah mendapat untung besar dan menggunakan perangkap madu, tetapi Pulau Wuya penuh dengan ketulusan. Luli tidak mengenal Pulau Wuya dan bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi diperkirakan Pulau Wuya berada pada level yang sama dengan Pulau Tianmo. Master Pulau Wuya dan Raja Ibel $1 Agung seharusnya memiliki kekuatan yang sama, jika tidak, ketiga keluarga tidak akan dapat menempati alam rahasia Hong Meng ini bersama-sama. Tetapi meskipun pemilik Pulau Wuya menjanjikan keuntungan besar dan cucunya sendiri datang merekrutnya, Luli tetap bergeming. Pertama-tama, Pulau Tianmo sangat bebas dan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Setelah bergabung dengan Pulau Wuya, ia akan menjadi anggota Pulau Wuya seumur hidupnya. Kedua, dia memiliki perjanjian dengan Peri Tianyun. Dia selalu menepati janjinya dan Peri Tianyun tidak memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana dia bisa mengingkari janjinya? Jadi dia menyerahkan tangannya dan berkata terima kasih Nona Qi atas kebaikan Anda. Lu sangat nyaman tinggal di Pulau Tianmo dan tidak berencana mengubah statusnya saat ini. Nona Yi tersenyum dan berkata, Nona Qi, semua orang saya ada di Pulau Tianmo. Terima kasih atas kebaikan Anda. Oke, aku tidak akan memaksamu. Nona Qi menundukkan kepalanya dan memberi hormat lagi, memandang Luli dan berkata, kesepakatan bukanlah kesepakatan, Tuan Lu, Nona Yi, Anda telah berteman dengan Qi Chen. Jika Anda memerlukan bantuan di masa depan, datang saja ke Pulau Wuya. Nona Qi ini adalah orang yang luar biasa, sangat jujur, mulia tetapi tanpa basa-basi, dia adalah tipe wanita dengan kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Luli menangkupkan tangannya lagi dan berkata, Nona Qi, kamu adalah teman pertamaku di surga kedua. Sudut mulut Nona Qi melengkung, menunjukkan senyuman yang indah. Nona Yi di sebelahnya menunjukkan sedikit ketidakpuasan di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Nona Qi memanggil Komandan Li dan memintanya untuk mengirim mereka berdua kembali. Akhirnya, dia memberi Nona Luli sebuah tanda, yang menyatakan bahwa dia dapat dengan bebas masuk dan keluar Pulau Wuya dengan tanda ini.
Komandan Li membawa mereka berdua kembali ke kastil tempat mereka diangkut, tempat Komandan Liu sedang menunggu. Setelah melihat Luli dan Nona Yi, dia tidak berkata apa-apa, dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di Pulau Wuya, lalu memimpin Luli dan Nona Yi ke dalam susunan teleportasi. Tampaknya Komandan Liu tidak mengetahui apa yang terjadi pada Luli di alam rahasia Hongmeng. Setelah membawa mereka berdua kembali ke puncak Tianyun, dia menempatkan mereka di sebuah kastil dan kemudian pergi setelah menjelaskan beberapa patah kata. Tanah dari. Setelah Liu Tong pergi, Nona Yi langsung berkata dengan marah, kamu bilang Nona Qi adalah teman pertamamu. Bukankah aku masuk hitungan? Luli memutar matanya dan berkata, pertama, kamu menipuku. Kedua, aku tidak tahu namamu pada awalnya. Ada begitu banyak peri kecil, bagaimana aku tahu kamu yang mana? Ketiga, kamu menutupi wajahmu semua sepanjang hari. Kembalilah dan ganti pakaianmu, aku pasti tidak mengenalimu. Anda, Nona Yi sangat marah sehingga dia berkata dengan marah, karena kamu tidak menganggapku sebagai teman, aku tidak akan memberitahumu tentang tubuh ilahi tertinggi dan Hongmeng Qi. Hah, mata Luli tiba-tiba berbinar, dia menatap Nona Yi dan berbalik beberapa kali dan berkata, Nona Yi, saya tiba-tiba menyadari bahwa kamu sangat cantik. Bahkan jika ada 10.000 peri kecil, kamu sama mempesonanya seperti bintang di langit malam. Tidak peduli bagaimana kamu memodifikasinya, jika kamu mengubah penyamaranmu, aku pasti akan mengenalimu sekilas. Lu merasa sangat tersanjung bisa menjadikanmu sebagai temanku. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Hah, Nona Yi bersenandung 2 kali, lalu meraih kerudungnya dengan tangannya, memperlihatkan wajah yang bahagia sekaligus marah, penuh pesona. Dia menatap Luli dengan mata terbuka lebar dan berkata, kalau begitu menurutmu itu aku atau Nona Qi siapa yang cantik? Wanita sebenarnya sama saja. Luli menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Mereka berdua cantik pada level yang sama. Apakah kamu ingin dia berbicara tanpa hati nurani? Dia memandang Nona Yi dengan hati-hati, matanya masih menyapu tubuh anggun Nona Yi. Nona Yi sangat marah dan malu hingga dia hampir menjadi gila. Sebelum Nona Yi marah, Luli berkata, apakah kamu ingin mendengarkan kebenaran atau kebohongan? Omong kosong. Nona Yi memutar matanya dan berkata, tentu saja saya mendengarkan kebenaran. Apa gunanya mendengar kebohongan? Kalau begitu kamu harus berjanji padaku dulu. Luli berkata seolah-olah dia telah membuat perjanjian 3 bagian, jika aku mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan nanti, kamu tidak boleh marah, dan kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Nona Yi memelototi Luli dengan tajam dan berkata, oke, kamu bisa mengatakannya, tapi jika kamu mengada-ada dan dengan jahat memfitnahku, aku tidak akan bisa membiarkanmu. Baiklah, biarkan aku bicara dengan Nona Qi dulu. Luli mengangguk sedikit dan berkata, jika penampilan dan temperamen seseorang sempurna, saya akan memberi mereka 95 poin untuk Nona Qi. Dia adalah tipikal wanita dalam keluarga, lembut dan murah hati, mulia, cantik, pintar, dan terlahir lagi, seorang wanita dari keluarga terkenal adalah istri yang sangat cocok. Penilaian Luli terhadap Nona Qi sangat relevan. Nona Yi bertanya dengan penuh harap, bagaimana dengan saya? Kamu tidak cocok menjadi seorang istri. Luli mengulurkan jarinya dan melambaikannya terlepas dari perubahan ekspresi Nona Yi, dia berhenti dan berkata, kamu cocok menjadi kekasih. Apa? Ekspresi Nona Yi berubah total, matanya menunjukkan kemarahan dan niat membasmi. Jangan terlalu bersemangat, tunggu sampai aku selesai. Apa menurutmu itu benar? Luli melambaikan tangannya dan berkata, kamu termasuk wanita tipe peri, dengan temperamen yang selalu berubah. Terkadang kamu pendiam dan lembut seperti perawan, terkadang kamu pintar dan licik seperti peri rubah, terkadang kamu nakal dan imut seperti peri, dan terkadang kamu bodoh dan membosankan seperti penyihir. Kamu, wanita seperti ini tidak cocok menjadi istri, tapi hanya cocok menjadi kekasih. Aku yakin kebanyakan pria di dunia ini akan menyukaimu sebagai kekasih. Kamu adalah kekasih impian di benak banyak pria. Jika aku memberimu skor, aku harus memberimu 96 poin. 96. Wajah Nona Yi terlihat sedikit lebih baik. Setidaknya dia 1 poin lebih tinggi dari Nona Qi. Dengan kata lain, dia lebih tampan dari Nona Qi. Tidak, harus dikatakan bahwa dia lebih tertarik pada Luli. Huff, tidak senonoh. Nona Yi mendengus dingin, lalu memikirkannya sejenak. Penilaian Luli sepertinya benar. Temperamennya memang seperti ini. Dia selalu pendiam dan terkadang aktif, dan temperamennya selalu berubah. Luli berbicara lebih objektif dan mencari kebenaran dari fakta. Peri yang selalu berubah. Kekasih impianmu. Suasana hati Nona Yi meningkat pesat. Dia memandang Luli dengan mata berbentuk bulan sabit dan berkata,
pernahkah kamu melihat wanita yang 100% baik? Memiliki. Luli berkata dengan pasti. Nona Yi jelas tidak yakin dan berkata, siapa itu? Apakah itu di surga kedua? Apakah itu terkenal? Kamu mungkin tidak mengenalnya. Luli menggelengkan kepalanya, matanya menjadi bingung, dan berkata dia adalah saudara perempuanku. Dalam hatiku, dia adalah satu-satunya wanita yang telah mencapai 100%. Adapun di mana dia berada, entahlah, mungkin di surga kedua, atau di surga ketiga, atau di dunia pola. Adikmu, ekspresi Nona Yi dengan cepat menjadi tenang. Semua orang akan menyukai Wu Jiwu, jadi bisa dimaklumi jika Luli memberikan nilai yang begitu tinggi kepada adiknya. Melihat ekspresi kesepian Luli, dia menghiburnya. Jangan sedih, Luli. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa selama Anda dapat memurnikan tubuh dewa tertinggi, Anda dapat berkeliaran dengan bebas di surga kedua dan ketiga. Kapan waktunya datang, jika kamu ingin menemukan adikmu, bukankah itu mudah? Tubuh ilahi tertinggi. Nona Yi menyebutkan masalah ini lagi, yang menarik perhatian Luli. Dia dengan cepat bertanya apakah tubuh ilahi tertinggi itu. Nona Yi berhenti sejenak dan menjelaskan ada 3 jenis kultivasi. Yang pertama adalah memahami lingkaran sihir, yang kedua adalah mengolah tubuh fisik, dan yang ketiga adalah mengolah jiwa. Tak perlu dikatakan lagi, hukum dan budidaya jiwa, tubuh fisik dapat diolah secara ekstrim untuk memadatkan tubuh dewa tertinggi. Saat ini ada 3 tubuh dewa yang diketahui. Salah satunya adalah tubuh Dewa Vajra, keberadaan yang hampir abadi dengan pertahanan tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Yang lainnya adalah Dewa Hongling tubuh, yang relatif langka. Yang lainnya adalah tubuh Dewa Tuan. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Bukankah Kaisar Ungu? Dia adalah tubuh Dewa Tuan yang dia kembangkan. Saat itu, dia menjelajahi surga ketiga, dan hanya ada sedikit orang yang bisa menyakitinya. Kaisar Ungu. Luli mengerutkan bibirnya. Dia tidak hanya tahu tentang Kaisar Ungu, tetapi tubuh fisik Kaisar Ungu masih berada di dalam mutiara jahat surgawi miliknya. Kaisar Ungu berkata bahwa dia adalah tubuh terkuat di dunia pada tingkat ketiga, dan tampaknya dia memenuhi reputasinya. Bisakah Hong Mengki mengolah tubuh dewa tertinggi? Luli bertanya. Kebaikan. Nona Yi mengangguk dan berkata Ki Hong Meng diakui sebagai energi spiritual terbaik untuk mengolah tubuh fisik. Semua orang kuat yang mengolah tubuh fisik telah menyerap banyak Ki Hong Meng. Karena Anda dapat menyerap begitu banyak Ki Hong Meng, maka Anda memiliki kemampuan untuk mengembangkan tubuh dewa tertinggi. Keunggulan bawaan. Selama Anda dapat menyempurnakan Ki Hong Meng, dan kemudian terus mencari peluang untuk menyerap Ki Hong Meng, tubuh fisik Anda akan menjadi semakin kuat, dan bila sudah cukup kuat, Anda dapat memadatkan tubuh ilahi tertinggi. Setelah tubuh ilahi tertinggi berhasil diolah, sekalipun Anda hanya berada di alam satu kesengsaraan, Anda masih dapat menyapu bersih banyak dewa dari 3 atau bahkan 4 kesengsaraan. Sangat kuat. Luli menghirup udara dan menggunakan kekuatan satu bencana untuk menyapu bersih 4 dewa bencana. Bukankah ini terlalu sombong? Ada kegembiraan di wajahnya dan dia bertanya, tahukah Anda cara menyerap energi Hong Meng? Meskipun saya telah menyerap banyak energi Hong Meng sekarang, saya tidak dapat menyerapnya sama sekali. Tidak tahu. Nona Yi menggelengkan kepalanya dan berkata fisikku tidak dapat menyerap Hong Meng Ki. Kamu bisa bertanya pada Peri Tianyun, dia harus memahami ini. Bagus. Luli mengangguk sedikit, menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Nona Yi, atas nasihat Anda. Saya sangat berterima kasih. Hah. Nona Yi mendengus dingin dan berkata, beberapa orang baru saja mengatakan bahwa kami bukan teman. Hei. Luli menyeringai dan berkata, aku kenal banyak peri kecil, tapi aku hanya kenal satu peri kecil yang cantik. Nona Yi punya banyak, jadi jangan khawatir. Wah, ketika Nona Yi dipuji oleh Luli, dia langsung berseri-seri, dia berdiri dan melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu bisa berlatih. Peri Tianyun pasti akan memanggilmu nanti. Aku akan kembali dulu. Komandan Liu baru saja menyuruh Luli menunggu di sini. Luli memperhatikan Nona Yi pergi. Setengah jam kemudian, Komandan Liu masuk dan berkata, Luli, peri ingin bertemu denganmu, silakan ikut dengan saya. Mengikuti Jenderal Liu, dia datang ke kastil lagi. Masih di aula samping, Luli menerima wawancara dari Peri Tianyun. Wawancara ini sama seperti yang terakhir kali. Peri Tianyun tidak muncul, tetapi hanya mengirim pesan Luli, ku dengar kamu menyerap semua Hong Meng Ki dari alam rahasia Hong Meng. Hah, Komandan Liu sama sekali tidak menyadari urusannya, tapi dia tidak menyangka Peri Tianyun mengetahuinya. Apakah Nona Yi mengatakan itu? Luli menangkupkan tangannya dan berkata, ya, Peri, aku beruntung. Bagus.
Peri Tianyun memuji kamu bisa tinggal di Istana Xixia. Nanti saya akan meminta Komandan Liu untuk memberimu buku tentang Qi Hongmeng. Kamu dapat mempelajarinya dengan cermat dan mencoba menyempurnakan Qi Hongmeng sesegera mungkin. Saat kamu berada sepenuhnya disempurnakan, saya akan mengatur agar Anda terus memasuki alam rahasia Hongmeng. Selama Anda dapat mengolah tubuh dewa tertinggi, tidak akan sulit untuk membasmi Yun Keiyue. Terima kasih Peri. Luli berterima kasih padanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Peri, aku punya paman bernama Litian. Bisakah kamu membiarkan dia tinggal di Istana Xixia? Apakah itu budak jiwamu? Pesan Peri Tianyun membuat Luli merasa bahwa dia tidak punya rahasia lagi. Peri Tianyun terdiam dan berkata, itu hanya budak jiwa. Biarkan dia tinggal di Green Moon Peak. Itu melanggar aturan bagiku untuk membiarkanmu hidup di puncak gunung. Hal itu membuat banyak orang tidak puas, jadi kami tidak bisa lagi melanggar aturan. Baiklah, Luli tidak berani berkata apa-apa lagi, dia seharusnya tidak memaksakan diri terlalu jauh, Peri Tianyun sudah cukup memberinya. Demikian pula, jika dia memiliki kemampuan, dia akan membantunya membasmi Yun Keiyue. Dia tidak tahu apa dendam antara Peri Tianyun dan Yun Keiyue, tapi dia hanya tahu bahwa seseorang harus memperhatikan integritas. Dia mundur, dan Komandan Liu membawanya ke istana di luar. Ada dua pelayan di istana. Mereka tampak tegak dan anggun. Peri Tianyun sangat perhatian. Ini adalah buku rahasia yang diminta Peri untuk kuberikan padamu. Liu Tong mengeluarkan buku kuno yang sudah menguning dan menyerahkannya, lalu menjelaskan aturan puncak Tianyun dan pergi. Luli duduk di aula utama dan melambai kepada kedua pelayan itu, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu. Setelah kedua pelayan itu turun, Luli segera membuka buku itu dan mulai membaca. Dia memiliki begitu banyak Hongmeng Qi di tubuhnya, yang setara dengan memiliki harta karun. Dia tidak sabar untuk memisahkan harta karun ini dan menggunakannya untuk memperkuat dirinya. Setelah membaca buku ini 3 kali, alis Luli menjadi semakin berkerut. Hongmeng Qi merupakan hal yang langka di dunia, sangat sulit untuk dimurnikan dan diserap, sehingga perlu diserap sedikit demi sedikit. Ada 3 cara yang disebutkan di atas, namun tidak satu pun yang dapat menjamin bahwa Anda pasti dapat menyerap energi Hongmeng. Cobalah. Luli masuk ke sebuah ruangan, membuka batasan dan mulai mencoba. Metode pertama dalam buku ini adalah dengan merebus katak dalam air hangat. Dia menggunakan kekuatan ilahi untuk menyerang, membagi Hongmeng Qi sedikit demi sedikit, dan kemudian mengedarkannya ke seluruh ruangan, tubuh untuk memperkuat tubuh fisik. Luli menyerah setelah setengah hari. Cara ini memang bisa dilakukan, namun ia hanya membedakan sedikit dalam waktu setengah hari. Jika ia melanjutkan dengan kecepatan ini, akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun baginya untuk menyempurnakan semua Hongmeng Qi di tubuhnya. Metode kedua adalah rahasia yang menggunakan kekuatan ilahi untuk memadatkan susunan aneh di dalam tubuh, dan kemudian menggunakan susunan aneh ini untuk menyerap energi Hongmeng, dan kemudian mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkan dalam tubuh untuk memperkuat tubuh fisik. Formasi aneh semacam ini mudah untuk dipadatkan, Luli membutuhkan waktu setengah hari untuk berhasil memadatkannya, memang dapat menyerap energi Hongmeng, namun permasalahannya masih sama dengan cara pertama, kecepatannya terlalu lambat. Jika Luli hanya menyerap sedikit Hongmeng Qi, itu mungkin tidak masalah, dia hanya perlu menghabiskan beberapa bulan untuk memperbaikinya. Dia telah menyerap banyak Hongmeng Qi, dan metode ini terlalu tidak efisien. Itu hanya menyisakan pilihan terakhir. Ada bahaya tertentu dalam metode ini, yaitu menggunakan kekuatan ilahi untuk memadatkan beberapa peluru ajaib, menembus ke dalam Hongmeng Qi, dan kemudian meledakkan Hongmeng Qi. Begitu Hongmeng Qi meledak, sebagian akan diserap oleh tubuh, berulang kali efisiensi penyerapannya akan jauh lebih tinggi. Namun, jika Anda tidak mengendalikannya dengan baik, Anda dapat dengan mudah melukai diri sendiri. Jika Qi Hongmeng menyebabkan kekacauan, semua orang mungkin akan hancur menjadi bubuk. Cobalah. Luli tidak punya pilihan selain menggunakan taktik berbahaya, tanpa menyerap begitu banyak Hongmeng Qi. Dia akan seperti memasuki gunung harta karun dan menemukan banyak harta tetapi tidak dapat mengambilnya. Bum bum bum. Beberapa keping kekuatan suci di tubuh Luli dikompres menjadi peluru dewa, yang kemudian menembus ke dalam bola Hongmeng Qi dan meledak di dalamnya. 5 bom ilahi meledak pada saat yang sama, tetapi tidak meledakkan Hongmeng Qi. Mereka hanya berpisah menjadi 2 kelompok, dan Hongmeng Qi dengan cepat bersatu kembali. Tidak cukup. Luli mengerutkan kening, buku rahasia mengatakan ada 5 peluru ajaib, tapi sepertinya jumlahnya tidak cukup. Dia memang telah menyerap lebih banyak Hongmeng Qi, dan membutuhkan lebih banyak dampak peluru ilahi. Dia terus memadatkan peluru ilahi,
dan 10 peluru itu terkonsentrasi sekaligus untuk mengendalikan tusukan dan memasuki Hong Mengki. Kali ini berhasil, Hong Mengki diledakkan menjadi 5 bagian dan dibubarkan. Engah! Lu Li bergidik dan seteguk darah tiba-tiba muncrat. Hong Mengki memang meledak, tetapi ledakan itu juga berarti gelombang kejut bom ilahi akan merusak Andalam. Ki Hong Meng tetap berada di dada dan perut, dan Andalam berada di dekatnya. Bagian tubuh seseorang yang paling rentan adalah Andalam, merupakan bagian yang sangat kritis dari seseorang, sekali terluka akan sangat tidak nyaman. Tubuh fisik Lu Li kuat, jadi lukanya tidak terlalu serius, dia tidak peduli dengan lukanya sama sekali, dan pikiran spiritualnya terus mengunci Hong Mengki. Dia ingin melihat berapa banyak Hong Mengki yang akan diserap oleh tubuh setelah diledakkan. Setelah beberapa saat, Lu Li menghela nafas sedikit, dan 5 kelompok Hong Mengki meledak, tetapi tidak banyak Hong Mengki yang terserap. Dia baru saja merasakannya, dan Hong Mengki yang terserap paling banyak hanya selusin helai. Dibandingkan dengan metode pertama, ini jelas merupakan peningkatan, dengan peningkatan kecepatan lebih dari 10 kali lipat. Masalahnya adalah metode ini akan menyakitinya, dan dia harus terus-menerus menanggung kerusakan dan harus terus-menerus menyembuhkan. Apa gunanya meningkatkan efisiensi lebih dari 10 kali lipat? Sekalipun dia meledak terus-menerus, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk menyerap semuanya. Ki Hong Meng memang salah satu energi spiritual teraneh di dunia. Terlihat luar biasa dari aspek penyerapannya. Lu Li menghela nafas sedikit, alih-alih terburu-buru melanjutkan eksperimen, dia mulai berpikir dalam-dalam. Efisiensi dari ketiga metode tersebut terlalu rendah, dan sangat lambat sehingga dia tidak dapat menahannya. Dia akan meluangkan waktu untuk menyimpulkan untuk melihat apakah dia dapat menemukan cara lain untuk menemukan metode pemurnian yang lebih cepat. Lu Li tinggal dengan nyaman di puncak-puncak Tianyun, tetapi Gunung Tianyun akhir-akhir ini tidak begitu damai. Berita bahwa Lu Li ditinggalkan tinggal di puncak gunung oleh peri Tianyun menyebar, menyebabkan keributan di seluruh Gunung Tianyun. Awalnya banyak orang yang hanya sedikit iri pada Lu Li, tapi kali ini beberapa orang benar-benar cemburu. Jika peri Tianyun tidak menetapkan aturan untuk membobol menara penindas Ibel $1, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Gunung Tianyun adalah milik peri Tianyun, dan apapun yang dia katakan adalah apa yang dia katakan. Tapi peri Tianyun membuat aturan dan membagi penduduk Gunung Tianyun menjadi 5 tingkat status. Banyak orang telah tinggal di Gunung Tianyun selama ratusan ribu tahun, untuk mendapatkan status yang lebih tinggi, untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, dan untuk dapat hidup di puncak gunung. Mereka bekerja keras untuk berlatih dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menaklukkan dunia dan menekan monster menara. Berusaha keras lagi dan lagi, gagal lagi dan lagi, merasa sedih dan kesal lagi dan lagi. Dengan kata lain, setiap orang telah memainkan permainan yang sama selama ratusan ribu tahun, dan kini tiba-tiba muncul seorang pemuda yang bisa langsung menuju akhir tanpa mengikuti aturan permainannya. Apa yang Anda ingin orang pikirkan? Mengapa Anda tidak membuat semua orang merasa kecewa? Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka menerimanya? Bagaimana Anda menjaga keseimbangan mental mereka? Jika Anda sedang marah di dalam hati, tentu saja Anda harus melampiaskannya. Ini bukan hanya karena 1 atau 2 orang yang marah, tapi banyak orang tua yang tidak bahagia, tidak ratusan orang yang tinggal di Gunung Tianyun, tapi puluhan ribu orang. Bahkan, beberapa komandan sersan sangat tidak seimbang. Masalahnya adalah, bahkan jika mereka tidak bahagia, siapa yang berani mempertanyakan peri Tianyun? Saya tidak bisa bertanya, dan saya tidak berani menanyakan peri Tianyun, jadi apa yang harus saya lakukan? Seseorang datang dengan ide bagus, dan orang tersebut menyebarkan ide tersebut, dan segera mendapat tanggapan dari sekelompok orang. Saat malam tiba, sekelompok orang memimpin, diikuti oleh banyak orang lainnya. Cara yang mereka pilih sederhana dan terkesan agak bodoh, mereka memilih berlutut. Awalnya ratusan orang berjalan menuju kaki Gunung Tianyun dan berlutut dengan satu kaki, mereka berlutut dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perlahan di paruh kedua malam, jumlah orang mencapai 1 atau 2.000 orang, saat fajar tiba, jumlah orang yang berlutut di kaki Gunung Tianyun justru mencapai 6 atau 7.000. 6 hingga 7.000 orang berlutut dalam kegelapan. Tidak ada yang berbicara, dan mereka tidak menjelaskan apa yang mereka inginkan. Mereka hanya berlutut dalam diam. Protes diam-diam. Ribuan orang ini menggunakan metode protes diam-diam ini untuk mengungkapkan ketidakpuasan batin, keluhan batin, dan ketidakseimbangan mereka. Ribuan orang berlutut, dan gerakan sebesar itu pasti akan segera sampai ke telinga peri Tianyun. Dengan kecerdasan peri Tianyun, dia bisa melihat mengapa semua orang seperti ini dalam sekejap. Dengan melakukan ini,
Setiap orang dapat dengan sempurna mengekspresikan keinginan batin mereka tanpa secara langsung memprovokasi keagungan Peri Tianyun. Jika Peri Tianyun tidak ingin 6.000 orang ini merasa dingin dan tidak setia terhadap seluruh Gunung Tianyun, maka dia tidak punya pilihan selain mengusir Lu Li dari puncak Tianyun atau bahkan keluar dari Gunung Tianyun. Entah seharusnya tidak ada aturan mainnya, atau setiap orang harus mematuhi aturan mainnya. Atau, Peri Tianyun akan mengungkapkan kepada publik alasan mengapa dia memperlakukan Lu Li dengan sangat baik. Bahkan jika Peri Tianyun berkata bahwa dia akan menerima Lu Li sebagai kepalanya, semua orang akan merasa jauh lebih seimbang. Saat itu fajar, tapi Peri Tianyun tidak menanggapi. Semua orang terus berlutut, dan tak lama kemudian gelap kembali, lalu terang kembali. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 6 hingga 7.000 orang telah berlutut di sini selama 5 hari, tetapi puncak Tianyun masih sangat sepi, dan Peri Tianyun tidak menanggapi. Bukan karena tidak ada komandan dan tetua yang melaporkan masalah tersebut kepadanya, bahkan 2 komandan dan 4 tetua telah meminta untuk bertemu Peri Tianyun dalam beberapa hari terakhir. Namun, tidak ada tanggapan. 6 hingga 7.000 orang ini merasa malu, mereka telah berlutut selama berhari-hari, dan mereka tidak dapat maju atau mundur. Anda tidak bisa terus berlutut di sini, bukan? Tapi bagaimana jika Peri Tianyun tidak pernah merespon? Apakah Anda ingin semua orang berlutut di sini selama sebulan? 1 tahun? Atau 10 tahun? Jika Anda tidak berlutut, apakah Anda akan kembali dengan putus asa? 6 hari, 8 hari, 10 hari. Masih belum ada tanggapan, dan ribuan orang kecewa sepenuhnya. Ketidaktahuan Peri Tianyun membuat mereka merasakan sakit yang membakar di wajah mereka, dan mereka semua merasa sangat terhina. Beberapa dari mereka sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan Gunung Tianyun. Aku tidak ingin meninggalkanmu di sini, aku punya tempat tinggal sendiri. Karena kamu, Peri Tianyun, tidak menghargai kami, maka kami akan membelot ke kekuatan lain. Bagaimana Peri Tianyun akan menyesalinya ketika semua bawahannya memberontak dan pergi. Hari ke-11. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Dia tiba-tiba berdiri, dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Dia mengangkat tangannya dan berteriak dengan keras, "Saudara-saudara, berhentilah berlutut. Bahkan jika kita berlutut sampai mati di sini, Peri akan tetap berlutut, bahkan tidak melihat kami. Karena Peri bahkan tidak melihat kami, jika kamu tidak peduli dengan kami, maka kami tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Ayo kita semua pergi. Tidak apa-apa jika kami tidak tinggal di Gunung Tianyun hari ini. Ya, tidak masalah jika kamu tidak tinggal, ayo pergi, ayo pergi. Aku tidak ingin meninggalkanmu di sini." Banyak orang berdiri dan meraung sedih dan marah, akhirnya 6 atau 7.000 orang berdiri dan kerumunan pun heboh. Para sersan dan komandan di kaki Gunung Tianyun semuanya panik, begitu pula para tetua yang bersembunyi di kegelapan. "Diam, semuanya." Sebuah suara berkabut terdengar, dan Peri Tianyun akhirnya menyampaikan pesannya, tetapi kata-kata itu benar-benar membuat semua orang kedinginan. "Jika kamu ingin pergi, pergi saja, jangan berteriak di sini, berisik. Apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu berpikir begitu tanpa kamu, Gunung Tianyunku akan selesai? Bahkan jika kalian semua pergi, lihat siapa yang berani menyerang Gunung Tianyun." Kata-kata mendominasi Peri Tianyun mengejutkan semua orang. Namun, sekelompok orang memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa mereka memang melakukan kesalahan. Mungkin pemimpin pasukan lain akan takut bawahan mereka akan tidak setia atau pergi, tetapi Peri Tianyun tidak ada kekhawatiran seperti itu sama sekali. Status Peri Tianyun sangat unik, dia adalah gadis klan favorit Raja Ibel $1 agung. Siapa yang berani menyerang Gunung Tianyun di Pulau Tianmo? Karena tidak ada yang berani menyerang Gunung Tianyun, artinya sama saja apakah ada orang kuat atau tentara di gunung itu, bahkan jika tidak ada seorang pun, hanya Peri Tianyun yang berani menyerang Gunung Tianyun. Artinya, keberadaan prajurit Gunung Tianyun tidak dapat membantu Peri Tianyun, sebaliknya, semua orang diuntungkan oleh Peri Tianyun. Peri Tianyun menerima mereka karena dia baik hati dan baik hati. Dia adalah makhluk tertinggi, dia adalah pembuat game, dia bisa bermain sesuka dia, tapi semua orang berani memaksanya. Bukankah ini menimbulkan masalah? Berjalan, selusin orang terbang keluar gunung dengan marah, mereka mengira begitu mereka pergi, semua orang akan mengikuti. Namun setelah mereka lepas landas ke udara, mereka menemukan bahwa hanya ada hampir 100 orang yang mengikuti mereka, dan sisanya tetap di bawah, wajah mereka hijau dan putih, mata mereka berbinar, tetapi tubuh mereka tidak bergerak. Hampir 100 orang tiba-tiba merasa malu, dan mereka juga terbangun pada saat ini. Gunung Tianyun adalah tempat yang sangat berharga,
mereka mungkin tidak dapat menemukan tempat tinggal yang baik jika meninggalkannya, dan mereka bahkan mungkin akan segera mati. Setelah hampir 100 orang terbang sejauh 100 mil, mereka semua berhenti, mereka menoleh ke belakang dan menyesal tidak mengikuti satu orang pun. Mereka berpikir bahwa setelah pergi dari sini, mereka mungkin menyinggung Peri Tianyun. Ketika Peri Tianyun mengatakan sesuatu, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menerima mereka. Mereka akan menjadi hantu yang kesepian dan akan meninggalkan Pulau Tianmo atau dijarah dan dibasmi di luar. Ayo kembali. Beberapa orang bergumam, dan 4 orang mengertakkan gigi dan berbalik untuk kembali. Orang yang tersisa bahkan lebih malu dan berhenti dan melihat keempat orang itu. Setelah keempat orang itu terbang kembali, mereka berlutut di tanah dan berteriak Peri, kamilah yang bodoh. Mohon maafkan saya, Peri. Gulungan. Peri Tianyun berteriak dengan marah karena kamu telah memilih untuk pergi. Itu seperti laki-laki. Kalian semua yang menyebabkan masalah harus mendengarkan dan meninggalkan Gunung Tianyun dalam waktu setengah jam, jika tidak kami tidak akan membasmimu. Desir, desir, desir. 6 atau 7 ribu orang yang menyebabkan masalah benar-benar tertipu, sekelompok orang segera bersujud dan memohon belas kasihan, meminta Peri Baiyun untuk memaafkan kesalahan mereka, tetapi Peri Tianyun tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun lagi. Penatua Chen terbang turun dari puncak gunung, membawa beberapa tetua dan sekelompok komandan bersamanya. Penatua Chen berteriak dengan dingin, Peri memiliki perintah, kita harus pergi dalam waktu setengah jam, jika tidak, jangan salahkan kami karena menjadi kejam. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Sekelompok sersan mengerumuni dan mengepung kelompok itu. Semua orang menjadi sasaran, dan tidak mungkin untuk menyelinap pergi. 6 atau 7 ribu orang saling memandang dengan kaget, benar-benar bingung harus berbuat apa. Peri Tianyun selalu dianggap sebagai dewi tingkat tinggi dan lembut di hati semua orang, tetapi dia tidak pernah terlihat begitu mendominasi dan kejam. Semua orang terkejut ketika dia memamerkan kekuatannya hari ini. Meskipun Peri memiliki temperamen yang baik, dia adalah penguasa pesta. Dia bukan hanya saudara perempuan dari Ibel $1 besar, tetapi juga orang yang kuat dengan kekuatan tempur yang tinggi. Sebagai orang yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak mudah marah? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ada ratusan anggota keluarga di Gunung Tianyun. Mereka meninggalkan keluarga mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa bersujud untuk mengakui kesalahan mereka dan berdoa memohon pengampunan dari Peri Tianyun. Peri Tianyun tidak pernah mengirim pesan lagi, di bawah tatapan mematikan dari Penatua Chen dan yang lainnya. 6 atau 7 ribu orang ini hanya bisa berjalan menjauh dari Gunung Tianyun sambil berduka. Dari ratusan orang yang sudah berkeluarga, separuhnya tinggal bersama keluarganya, dan separuhnya lagi meminta keluarganya untuk tinggal di Gunung Tianyun dulu, baru datang menjemput setelah mereka menetap. Sebuah lelucon berakhir di bawah penindasan berdarah dingin Peri Tianyun. Setelah itu, tidak ada lagi yang membicarakan Luli, tetapi banyak orang diam-diam menaruh dendam terhadap Luli. Peri Tianyun dan yang lainnya tidak berani menyimpan dendam, jadi mereka hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Luli. Ketika ada sekelompok orang kuat, mereka semua berkata dengan marah bahwa mereka akan membasmi Luli jika mereka memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarah batin mereka. Luli tidak mengetahui perselisihan di bawah puncak Tianyun, dia telah mundur baru-baru ini, mencoba mencari cara untuk memurnikan energi Hongmeng. Setelah mengasingkan diri selama berhari-hari, dia menemukan suatu cara, tetapi metode ini membutuhkan bantuan guntur dan kilat. Ada susunan pengumpul petir di tubuhnya, saat petir membombardirnya, dia bisa menggunakan susunan pengumpul petir untuk menyerap petir. Dia berpikir untuk mengarahkan guntur dan kilat ke Hongmeng Qi ketika guntur dan kilat menyambar. Guntur dan kilat mempunyai sifat pemisahan, bila saatnya tiba diperkirakan dapat membawa sebagian Hongmeng Qi bersamanya, dan ia dapat menggunakan guntur dan kilat untuk menarik sebagian Hongmeng Qi ke 720 titik akupuntur. Prinsipnya benar, dan sebenarnya bisa dilakukan. Luli mencoba membelokkan petir dari titik akupuntur, dia memasukkan petir ke dalam Qi Hongmeng dan mencobanya. Efeknya memang jauh lebih baik, namun sayangnya karena ia harus membalikkan guntur dan kilat tersebut telah bertransformasi 2 kali dan tidak terlalu sombong, sehingga efisiensinya secara alami jauh lebih lemah. Dia keluar dari pengasingan hari ini dan meminta untuk bertemu Peri Tianyun. Setelah Komandan Liu melapor, Luli pergi ke aula samping lagi. Luli langsung ke pokok persoalan dan bertanya pada Peri Tianyun di mana ada guntur dan kilat. Semakin mendominasi semakin baik, dia perlu menggunakan guntur dan kilat untuk memurnikan Hongmeng Qi di tubuhnya. Guntur dan kilat. Peri Tianyun mulai merenung, dan setelah beberapa saat dia berkata ada tempat di dekatnya bernama Gunung Jilei.
Ada guntur dan kilat sepanjang tahun, dan itu sangat mendominasi. Tapi tempat itu bukanlah wilayah Gunung Tianyun, tapi wilayah Istana Gunung Hitam. Jika Anda ingin pergi ke sana jika Anda sedang berlatih, saya hanya bisa meminta Penatua Chen untuk menyapa, tapi saya tidak bisa menjamin keselamatan, dan saya tidak bisa selalu mengirim orang kuat untuk melindungi Anda. Dengan baik, Luli sedikit mengernyit, Peri Tianyun mengatakan yang sebenarnya. Itu bukan wilayah Gunung Tianyun. Peri Tianyun bisa menjual wajahnya dan meminta pasukan lain untuk meminjamkannya kepada Luli untuk pelatihan. Tapi tidak mungkin membiarkan Penatua Chen dan yang lainnya melindunginya sepanjang waktu, bukan? Bagaimana jika dia harus berlatih di Gunung Jilei selama puluhan atau ratusan tahun? Tidak akan memakan waktu lama. Luli memikirkannya. Jika guntur dan kilat di sana sangat kuat, mungkin hanya perlu 1 atau 2 tahun baginya untuk menyempurnakan Hongmeng Qi sepenuhnya. Dan jika dia terus menyerap petir sepanjang tahun, kekuatan pertahanannya akan mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Dia membungkuk dan berkata, Peri, tolong minta Penatua Chen membantu saya menjaganya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya yakin pertahanan saya akan meningkat 100 kali lipat. Pada saat itu, prajurit biasa pasti tidak akan bisa membasmi saya. 1 tahun. Peri Tianyun mengirim pesan, baiklah, saya akan membiarkan Penatua Chen tinggal bersama Anda selama 1 tahun. Nanti saya dapat mengerahkan beberapa pengintai untuk Anda. Bahkan jika orang kuat menyerang Anda hanya perlu bertahan selama setengah jam, dan aku akan bisa menangkapmu, lewat. Oke, terima kasih Peri. Luli sangat gembira selama dia memurnikan semua Hongmeng Qi, akan sulit bagi 3 dewa kesengsaraan biasa untuk membasminya. Ada puluhan ribu dewa kesengsaraan kedua biasa, tapi dia bisa bertahan selama setengah jam tanpa masalah. Hei, jimat giok keluar dari udara, dan Luli memegangnya dengan 1 tangan, itu adalah jimat giok yang indah dengan tulisan tanda tanya di atasnya. Peri Tianyun mengirim pesan, jika kamu tidak dapat menahan guntur dan kilat, hancurkan saja jimat gioknya. Aku akan sampai di sana dalam setengah jam. Baiklah, bawalah budak jiwamu bersamamu. Akan ada juga seseorang untuk menjagamu. Selama kamu membantunya menahan guntur dan kilat, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk berlatih di puncak Gunung Jilei. Bagus. Luli membungkuk untuk berterima kasih padanya dan melangkah keluar dengan kegembiraan di wajahnya. Selama dia diberi waktu beberapa tahun untuk berlatih di Gunung Jilei, kekuatan tempurnya mungkin tidak meningkat secara dramatis, tetapi kekuatan pertahanannya akan meningkat 100 kali lipat. Gunung Jilei cukup terkenal di dekatnya, dan siapapun yang lewat di sini akan memiliki kenangan mendalam tentangnya. Konon ada batu besar penyerap petir di dalam gunung ini, sehingga petir menyambar di sini sepanjang tahun. Yang paling penting adalah, guntur dan kilat yang menyambar di sini bukanlah guntur dan kilat biasa. Orang kuat mengujinya dan menemukan bahwa guntur dan kilat di sini memiliki intensitas yang hampir sama dengan guntur dan kilat kesengsaraan surgawi kedua. Oleh karena itu, ada banyak pejuang di Pulau Tianmo. Sebelum bersiap untuk selamat dari kesengsaraan surgawi kedua, mereka akan datang ke sini untuk mencoba. Jika mereka dapat menahan guntur dan kilat di sini, mereka dapat selamat dari kesengsaraan surgawi kedua. Jika guntur dan kilat di sini tidak dapat dihentikan, maka tidak perlu melalui kesengsaraan surgawi. Selain itu, ada beberapa orang kuat yang ingin meningkatkan fisiknya dan akan datang ke sini untuk berlatih. Namun, Anda harus membayar senyuan gold untuk datang ke sini untuk berlatih. Ini adalah wilayah Istana Gunung Hitam. Anda tidak diperbolehkan masuk tanpa membayar senyuan gold. Penatua Chen memimpin Luli menuruni puncak Tianyun, menarik perhatian banyak orang. Luli tidak tahu bahwa dia dibenci oleh banyak orang, dia mengikuti Penatua Chen ke puncak Bulan Hijau, menemukan Paman Li dan langsung meninggalkan Gunung Tianyun. Kepergian Luli dari Gunung Tianyun dengan cepat menimbulkan sensasi, banyak orang kini sangat enggan membasmi Luli, saat ini Luli benar-benar berani meninggalkan Gunung Tianyun. 6 atau 7 ribu orang semuanya telah meninggalkan Gunung Tianyun saat ini, dan beberapa dari mereka kebetulan berkumpul di luar Gunung Tianyun tanpa mengetahui kemana mereka pergi. Kabar tersebut menyebar dengan cepat dan langsung menarik perhatian banyak orang. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di gunung, 7 atau 8 ribu orang yang terpaksa pergi lebih membenci Luli. Sekarang Luli benar-benar keluar dari Gunung Tianyun. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan bagus untuk membalas dendam? Sangat disayangkan Penatua Chen dan Luli bersama-sama, kekuatan bertarung Penatua Chen sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani main-main. Beberapa orang hanya bisa mengikuti mereka secara diam-diam untuk melihat kemana tujuan Penatua Chen dan Luli. Keberadaan Luli dengan cepat ditentukan, Gunung Jilei.
Penatua Chen, Luli dan Paman Li pergi ke Gunung Jilei, dan mereka tidak pernah turun setelah naik. Meskipun Penatua Chen telah mengikuti Luli, banyak orang masih mengingat masalah ini di dalam hati mereka, dan beberapa bahkan berencana untuk bergabung dengan Istana Gunung Hitam untuk mencari peluang untuk menghancurkan Luli. Gunung Jilei sangat besar, bisa berupa pegunungan atau puncak batu, diperkirakan radiusnya lebih dari 10 mil. Gunung Jilei terbuat dari batu berwarna coklat kemerahan, tidak ada tumbuhan atau hewan di seluruh gunung, kecuali batu, semuanya batu. Ada sersan yang ditempatkan di kaki gunung, hanya ada 100 tentara, dan seorang komandan memimpin tim. Namun tempat ini hanya berjarak beberapa ratus mil dari markas Black Mountain Palace, jika terjadi sesuatu di sini, orang kuat dari Black Mountain Palace akan segera datang membantu. Alasan utamanya adalah tidak ada apapun di Gunung Cumulus kecuali guntur dan kilat. Tidak ada batu spiritual atau ramuan di sini, dan kebanyakan orang tidak akan segila itu hingga menghancurkan seluruh gunung. Selain itu, gunung ini telah dibombardir oleh petir sepanjang tahun dan menjadi sangat keras. Bahkan jika seseorang ingin menghancurkannya dengan satu gerakan, itu sangat sulit. Jika dia tidak dapat menghancurkan Gunung Jilei dan menyinggung penguasa Istana Gunung Hitam, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Bum bum bum. Guntur dan kilat hitam melesat dari 9 langit seperti naga liar dan meledak ke Gunung Jilei. Lusinan guntur dan kilat menyambar hampir setiap tarikan napas. Begitu memasuki gunung, Anda bisa merasakan aura destruktif yang terkandung dalam guntur dan kilat. Paman Li sedikit menciut, dia tidak takut disambar petir, tapi jika dia bukan seorang pejuang yang ingin meredam tubuhnya, siapa yang akan tersambar petir? Perasaan disambar petir itu tidak enak, itu penderitaan dan penderitaan. Luli sangat gembira, seperti orang yang telah lapar berbulan-bulan melihat makanan lezat, matanya berbinar. Kekuatan guntur dan kilat ini melampaui ekspektasinya, guntur dan kilat ini jauh lebih kuat daripada guntur dan kilat di kesengsaraan surgawi alam dewa. Penatua Chen pergi untuk bernegosiasi dengan komandan, tetapi komandan tidak dapat mengambil keputusan. Mereka hanya bisa melaporkannya dengan cepat, sementara Luli dan Paman Li menunggu dengan tenang. Hanya dalam waktu setengah jam, seorang pria kuat dari jauh terbang bersama beberapa orang. Begitu dia tiba, dia berinisiatif untuk memberi hormat kepada Penatua Chen dan berjanji bahwa Luli dan Paman Li dapat berlatih di Gunung Jilei sepanjang tahun dan mereka tidak akan memungut biaya apapun. Penatua Chen berbasa-basi dan memimpin Luli mendaki gunung. Paman Li mengikuti di belakang dengan sakit kepala. Dia berlatih dengan baik di Green Moon Peak, jadi Luli membawanya ke Gunung Jilei. Memikirkan disambar petir setiap hari, mustahil untuk berlatih, Paman Li hanya berukuran beberapa kepala. Hei, sesampainya di puncak gunung, sambaran petir kebetulan menyambarnya, Luli langsung melompat ke langit kegirangan dan berinisiatif terbang menuju petir tersebut. Penatua Chen dan Paman Li segera memandangnya dengan prihatin, bukankah Luli akan dibacok sampai mati? Boom! Petir hitam setebal kepala manusia menyambar tubuh Luli, tapi tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Begitu guntur dan kilat memasuki tubuh Luli, dia segera menyerapnya dengan susunan pengumpul gunturnya, lalu mengubahnya menjadi energi dan menuangkannya ke 720 titik akupuntur. Penatua Chen mengangguk sedikit, Luli memang layak mendapat perhatian Peri Tianyun. Luli merasakannya di sana, dan matanya menjadi semakin terang. Guntur dan kilat di sini memang sombong. Satu guntur dan kilat sebanding dengan ratusan guntur dan kilat dalam kesengsaraan alam dewa. Elder Chen, Paman Li, mohon tetap berada di area tepi ini. Luli melihat sekilas ke sekeliling dan menemukan bahwa pusat gunung memiliki guntur dan kilat paling banyak, dan hanya sesekali guntur dan kilat turun di sini. Dia tidak ingin Penatua Chen dan Paman Li menderita, jadi dia memberikan penjelasan. Bagus. Penatua Chen mengangguk, dan Paman Li semakin menginginkannya. Dia masih mengikuti Penatua Chen, berharap Penatua Chen akan menahan guntur dan kilat dan tidak membiarkannya menderita. Memanggil, Luli dengan kasar bergegas menuju pusat gunung, menarik 5 sambaran petir. Di bawah tatapan heran dari Penatua Chen dan Paman Li, tidak hanya tidak ada yang salah dengannya, tetapi dia bergegas ke area tengah dengan mudah, wajahnya memerah, dan dia sama bersemangatnya seperti anak kecil yang mendapatkan mainan favoritnya. Lumayan, lumayan. Meski guntur dan kilatnya sedikit berkurang, itu cukup kuat. Di area tengah, lebih dari selusin sambaran petir menyambarnya hampir setiap saat. Luli merasakan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke titik akupunkturnya. Tubuhnya juga dengan cepat menjadi lebih kuat, dan wajahnya menunjukkan rasa gembira. Cobalah untuk menyempurnakan Hong Meng Qi. Luli duduk bersila di tempat, tidak lagi mempedulikan guntur dan kilat,
atau urusan luar, dan mengarahkan guntur dan kilat memasuki tubuhnya menuju Hong Meng Qi. Setelah memisahkan sebagian Qi Hong Meng, arahkan Qi Hong Meng ke titik akupuntur Yin. Bagus. Setelah beberapa saat membakar dupa, Lu Li merasa tenang. Atribut guntur dan kilat ini sangat sombong. Setelah guntur dan kilat memasuki Qi Hong Meng, ia dapat memisahkan sebagian dari Qi Hong Meng, dan kemudian memasuki susunan pengumpul guntur, dan akhirnya ditransmisikan ke 720 titik akupuntur. Lu Li dapat memurnikan ratusan helai Hong Meng Qi di hampir setiap tarikan napas, 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Jika tidak ada yang mengganggu Lu Li, akan memakan waktu paling lama 2 hingga 3 tahun untuk menyempurnakan semua Hong Meng Qi. Sangat kuat, energi Hong Meng ini, sangat kuat. Saat Qi Hong Meng memasuki titik akupuntur Yin sedikit demi sedikit, Lu Li dapat dengan jelas merasakan tubuh fisiknya meningkat. Kecepatan peningkatannya sangat cepat sehingga dia terkejut, rasanya seperti dia masih manusia, menelan pil ajaib satu demi satu, dan tubuhnya menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang menakutkan. Latihan, latihan. Lu Li mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegembiraan di hatinya, dan pergi tepat di depannya. Selama kekuatan pertahanannya ditingkatkan, belum lagi dia memiliki kemampuan untuk melawan Istana Api Hitam, setidaknya, ketika dia bertemu Yan Hong, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Istana Gunung Hitam menjadi sangat ramai akhir-akhir ini, karena orang-orang telah bergabung dengan Istana Gunung Hitam baru-baru ini, mereka bukanlah prajurit tingkat rendah biasa, tapi setidaknya puncak dari Dewa Bencana. Gunung Hitam tempat Istana Gunung Hitam berada adalah salah satu dari 5 gunung spiritual. Awalnya bernama Long Ruoshan. Seorang lelaki kuat mengambil alihnya 100.000 tahun yang lalu dan mengubah namanya menjadi Gunung Hitam. Kekuatan tempat hitam gunung yang terletak disebut juga Istana Gunung Hitam. Penguasa Istana Gunung Hitam, sangat kuat, di hati banyak pejuang. Dia adalah salah satu dari 5 makhluk teratas di Pulau Ibel $1. Namun Montenegro memiliki temperamen buruk dan kepribadian yang aneh. Oleh karena itu, tidak banyak orang di Istana Heishan, dan beberapa orang kuat tidak tahan dengan sifat aneh Heishan dan tidak mau mengabdi di bawahnya. Baru-baru ini, orang-orang terus bergabung dengan Istana Black Mountain. Kejadian ini menyebabkan keributan di Istana Black Mountain, dan bahkan Black Mountain pun khawatir. Belakangan diketahui bahwa kelompok orang ini telah diusir oleh Peri Tianyun. Beberapa tetua Istana Gunung Hitam sedikit terjerat, takut mereka akan menyinggung Peri Baiyun dengan menerima kelompok orang ini. Belakangan, kabar datang dari Montenegro dan semua orang diterima. Karena Peri Baiyun tidak menginginkannya, mengapa dia peduli jika orang-orang ini secara sukarela membelot padanya? Dia selalu meremehkan Peri Baiyun, berpikir jika dia bukan Raja Ibel $1 agung, bagaimana dia bisa menempati gunung spiritual sebesar itu? Lebih dari 5.000 orang. Dari 6 hingga 7.000 orang yang diusir dari Gunung Tianyun, lebih dari 5.000 pergi ke Istana Gunung Hitam. Alasan mengapa mereka memutuskan tujuan begitu cepat sebenarnya adalah Lu Li. Orang-orang ini marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Peri Tianyun dan yang lainnya tidak mampu menyinggung perasaan mereka, jadi mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka pada Lu Li. Lu Li adalah anggota Peri Tianyun, jika mereka tidak memiliki pendukung yang kuat, mereka takut Peri Tianyun akan memburu Lu Li jika mereka membasminya, jadi mereka semua memilih Istana Gunung Hitam. Heishan memiliki temperamen yang buruk dan temperamen yang keras, dia tidak menjual mukanya kepada siapapun di Pulau Tianmo kecuali Ibel $1 besar. Jadi mereka bergabung dengan Istana Gunung Hitam. Sekarang Lu Li berada di Gunung Jilei, ada peluang besar untuk membasminya. Tentu, secara relatif, Istana Heishan juga merupakan tempat yang baik untuk dikunjungi. Meski Heishan memiliki temperamen yang buruk, setidaknya energi spiritual di Heishan sangat kuat dan keamanannya terjamin. Ribuan orang telah masuk, dan tentu saja beberapa orang akan mulai menjalin koneksi dan berteman dengan orang-orang di Istana Black Mountain. Situasi Lu Li di Gunung Jilei dengan cepat diketahui, dan beberapa orang bahkan pergi ke Gunung Jilei untuk mengamati Lu Li secara diam-diam beberapa kali. Namun, Penatua Chen telah duduk di puncak gunung, dan tidak ada yang berani main-main. Semua orang tahu kekuatan Penatua Chen. Bahkan jika mereka mengirimkan 1.000 orang, mereka mungkin tidak akan mampu melewati Penatua Chen dan menyerang Lu Li. Jika dia tidak bisa dibasmi dan Peri Tianyun mengejarnya lagi, maka keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Di antara ribuan orang, beberapa orang terkuat membuat keputusan untuk nongkrong di Istana Gunung Hitam terlebih dahulu dan mencoba untuk mendapatkan posisi kepemimpinan. Kemudian dia terus memantau situasi di Gunung Jilei dan membasmi Lu Li ketika dia menemukan kesempatan. Dalam benak banyak orang,
Luli hanyalah seorang anak laki-laki cantik, dewa malapetaka, dan seekor semut. Semut ini membuat semua orang meninggalkan Gunung Tianyun tanpa daya dan mengalami penghinaan. Bagaimana mereka bisa menahan nada ini? Tentu saja, ada juga orang yang ingin menjalani kehidupan nyaman dan berlatih dengan tenang setelah bergabung dengan Istana Gunung Hitam, dan secara bertahap berhenti berpartisipasi dalam penyerangan dan kematian Luli. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang yang ingin membasmi Luli, dan jumlahnya tidak banyak. Luli tinggal dengan sangat nyaman di Gunung Jilei, dan bahkan mengatakan bahwa tempat itu sangat nyaman. Hal yang sama juga terjadi pada Paman Li, awalnya dia khawatir disambar petir setiap hari akan membuat hidupnya sulit, tapi sekarang dia tidak berpikir demikian. Energi spiritual di puncak Gunung Jilei sangat kaya, jauh lebih kaya dibandingkan dengan Green Moon Peak. Dia duduk bersila di samping Penatua Chen dan tidak perlu khawatir tentang guntur dan kilat sama sekali. Setiap kali guntur dan kilat menyambar, Penatua Chen akan melambaikan tangannya untuk memblokir petir. Dalam setengah bulan pertama, dia sering memperhatikan situasi di luar, namun sebulan kemudian, Paman Li mengabaikannya sama sekali. Bagaimanapun, Penatua Chen ada di sini, tidak hanya untuk membantunya memblokir guntur dan kilat, tetapi Penatua Chen akan tahu jika ada masalah, dan dia tidak perlu menjelajahi situasi sekitarnya sama sekali. Luli menyempurnakan Qi Hongmeng dengan sangat lancar. Guntur dan kilat menyambar setiap saat. Dia menyempurnakan Qi Hongmeng setiap saat. Tubuh fisiknya terus meningkat, dan guntur dan kilat juga dapat meningkatkan tubuh fisik. Di bawah peningkatan ganda, dia merasa tubuh fisiknya setidaknya 10 kali lebih kuat setelah bulan ketiga, dia merasa tubuh fisiknya sekarang mendekati kekuatan baju besi Hongling Tianbao biasa. Lanjutkan menyempurnakan. Luli tidak bermalas-malasan selama beberapa bulan terakhir ini, terus-menerus memahami arti sebenarnya dari Frost Sword Intent. Makna sebenarnya yang dia sadari pada singkapan batu di tengah-tengah Gunung Raja Ibel $1, semakin dia memahaminya, semakin luas dan kuat perasaannya. Dalam keadaan mimpi, kecepatan pemahamannya meningkat pesat. Jika itu hanya arti umum yang sebenarnya, saya mungkin sudah memahaminya sekarang. Namun ia merasa arti sebenarnya dari Frost Sword Intention baru saja dimulai, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun untuk memahami sepenuhnya arti sebenarnya. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang pemurnian Qi Hongmeng, petir memasuki tubuh dan memasuki Qi Hongmeng, lalu memisahkan Qi Hongmeng, kemudian memasuki susunan pengumpul guntur dan secara otomatis berdiferensiasi menjadi 720 titik akupuntur. Penatua Chen akan tinggal di sini selama 1 tahun, tetapi Luli tidak peduli tentang apapun dan terus berkonsentrasi pada kultivasi. Kemudian, dia tidak lagi memperhatikan pemurnian Hongmeng Qi dan perubahan di tubuhnya, dan diam dalam memahami arti sebenarnya dari Frost Sword Intent. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa, dan mudah untuk melupakan waktu saat berlatih. Untuk prajurit setingkat Luli, 1 tahun terlalu singkat. Dia masih dalam pengasingan. Rasanya seperti dia baru saja mengasingkan diri untuk waktu yang singkat ketika transmisi Penatua Chen berbunyi Luli, 1 tahun telah berlalu. Penatua ini akan kembali ke Gunung Tianyun. Oh, mata Luli tiba-tiba terbuka, dia tertegun, dan dia tiba-tiba berdiri. Dia melambaikan tangannya dengan santai, menggerakkan tubuhnya yang mati rasa, menatap Penatua Chen dengan mata cerah dan berkata, "Terima kasih banyak, Penatua." Penatua Chen tidak segera pergi. Dia menatap Luli dengan matanya yang agak keruh dan berkata, "Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Saya akan menguji pertahananmu." Bagus. Luli memutar tangannya dengan kuat dan merasakan energi ledakan yang terkandung di dalam tubuhnya, yang sangat kuat. Dia memasang postur dengan mata penuh antisipasi dan berkata, "Tolong beri saya nasihat, Penatua." Paman Li sudah lama merasa khawatir, meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Penatua Chen dalam pesannya. Ketika dia mendengar kata-kata Luli, matanya langsung menunjukkan antisipasi. Memanggil, Penatua Chen tidak menggunakan senjata apapun, dia berubah menjadi bayangan putih dan melayang, dan menamparkan dada Luli dengan telapak tangan kurus. Ledakan. Terdengar ledakan tumpul, bunyinya seperti bel tembaga yang dipukul keras, dan terdengar gema. Lapisan jubah di dada Luli meledak, tapi tubuhnya bergoyang dan dia hanya mundur 2 langkah. Dengan baik, 2 sinar melintas di mata Penatua Chen yang keruh, dan ekspresi terkejut muncul di wajah keriputnya. Setelah sekian lama, dia menarik kembali tangannya dan berkata, "Berlatihlah dengan keras, Luli. Aku optimis padamu, kamu memiliki harapan untuk memadatkan tubuh dewamu." Luli ditampar, tetapi dadanya terasa agak sesak, karena dia tidak merasa bahwa Penatua Chen telah menggunakan arti sebenarnya dari hukum terlalu kuat, dia tidak memahami intensitas serangannya sekarang.
Dia berpikir sejenak dan bertanya Elder, tingkat pertahanan apa yang telah dicapai tubuh fisik saya sekarang? Sejauh mana? Penatua Chen mengerutkan kening, menunjuk ke arah Paman Li dan berkata, bahkan jika dia menyerangmu dengan seluruh kekuatannya, kamu dapat menjamin bahwa kamu tidak akan mati. Apa? Paman Li di sana tiba-tiba terlihat terkejut, sudah berapa lama dia dan Lu Li menjadi jenius tingkat 2? Tahukah Anda, dia ingin menghancurkan Lu Li sampai mati sebelumnya, tapi itu tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut sampai mati. Sekarang dia tidak bisa membasmi Lu Li bahkan dengan seluruh kekuatannya. 1860